1970-an, ia memperluas karirnya ke luar negeri. Ia berhasil menembus pasar Hongkong, ia belajar bahasa kantor, menulis album, bahkan sempat membintangi sebuah film semi autobiografi. Kesuksesannya berlanjut ke Asia Tenggara. Pada tahun 1971, ia menandatangani kontrak dengan sebuah label rekaman internasional yang berbasis di Malaysia. Nah, sejak saat itu, lagunya tersebar luas di kalangan Tionghoa yang ada di kawasan tersebut. Satu fun fact, Terang Sateng memiliki hubungan yang sangat erat dengan Indonesia. Ia sempat merilis album dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tampil dalam berbagai kesempatan, dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia. Bahkan salah satu lagunya yang melegenda, lagu berjudul Tian Mimi, aslinya merupakan sebuah lagu yang berakar dari lagu rakyat Indonesia, yaitu Gayung Sampan. Dan uniknya, sebelum ia merilis lagu berjudul Tian Mimi dan menjadi booming, ia sudah terlebih dahulu merilis lagu Gayung Sampan yang dia bawakan dalam bahasa Indonesia. Take it easy. Kemampuannya menyanyikan dan menginterpretasikan lagu yang berbagai bahasa menjadikannya seorang legend tentang lintas budaya di Asia pada saat itu. And that's the alchemical transmutation process. What do you think? Would you like to try it yourself? Berbahasa Jepang, menembus pasar musik Jepang yang sangat kompetitif dan bahkan merebut berbagai penghargaan. I still can't remember the formula from just now. If I damage the crafting bench... For small-scale work like this, failure will only result in the loss of materials. Besides, losing materials is an unavoidable part of learning alchemy. Yes. After all, alchemy counts as common sense in this world. Durin happens to be interested in this too. Although the environment here is somewhat rudimentary, it's good enough to teach some basic formulas. I wrote down all the formulas Albedo taught me. There are so many numbers and symbols, it feels like I'm trudging through mud. When it comes to learning, how fast you go isn't what matters. What matters most is laying a solid foundation every step of the way. It looks like we've used up most of our materials. For now, let's head back and retrieve some more. Ia kemudian mencari jalan pintas dengan menggunakan paspor Indonesia yang ia peroleh secara sah. Jadi ini bukan paspor palsu. Akibat kasus tersebut, ia sempat ditahan selama 1 minggu oleh pihak imigrasi Jepang. Karena pihak berwenang Jepang mempertanyakan keabsahan dokumen yang ia gunakan. Setelah dilakukan konfirmasi dengan pemerintah Indonesia, Terang Sateng akhirnya dilepaskan. Namun kasus ini membuatnya harus dideportasi dari Jepang. Peristiwa tersebut kemudian menjadi sorotan besar di Taiwan. Opini publik dan pemberitaan media saat itu memberi tekanan yang cukup besar terhadap dirinya. Nah, untuk menjauh sejenak dari sorotan dan kontroversi itu, Terang Sateng akhirnya memilih pergi ke Amerika Serikat dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Namun, tanpa diduga, masa tinggalnya di Amerika justru menjadi sebuah milestone baru dalam karirnya. Selama berada di sana, ia merekam lagu dan mempersiapkan karya-karya baru, termasuk lagu-lagu yang kemudian menjadi What I tell you, you are, without a doubt, my best drinking buddy in all of Nagtribe. You're too kind, Mr. Varka. Truth is, though, I am but a dabbler when it comes to spirits. Yours, my friend, is a truly superior palate. Ah, traveler! What impeccable timing. Fancy a drink?
I believe something on the milder side would be suitable for you, Mr. Trevor. As it happens, Mr. Dimyon is away on business. Allow me to prepare your drink in his stead. What'll it be then? Something sweet? Or perhaps with a little tang to it? Pada saat yang sama, lagu-lagu budaya Sateng mulai menyebar secara tidak resmi di daratan Tiongkok. Yang pada saat itu baru saja menyambut datangnya era reformasi jalan terbuka. You seem a little tired. Something tangy to invigorate the senses, maybe. Perhaps a splash of lemon juice. Can't say I've ever had any sour liquor before. Closest I get is drinking something sour after the alcohol to sober up. Actually, now that I think about it, it's been a long time since I tasted Noelle's hangover soup. She'd always toss in wolf hooks and berry juice. My drinking stamina's really taken a hit without it. The thought of it makes me want to head back to Mondstadt. Here you go. It may be nameless, but I'm confident it'll lift your spirits. Miss Paimon, allow me to present this freshly squeezed juice. I've included a bit of pulp to further enhance its texture. Wow, thank you! Mr. Varka, have a sip of this. Oh, I get a serving too? What's this? The sobering up round after the party? This is... Oh, the taste of wolf hook. Where did you even get this? When? Your longing for Mondstadt is quite evident, and I happen to have an eye for such subtleties. In any case, I trust that this fruit shall bring you some measure of cheer. Not bad at all. Shame, though. Can't find anyone else to keep me company on marathon drinking sessions here in Notcry. That said, I don't think you've ever quite drunk your fill. If you're referring to the experience of being utterly absorbed in exquisite wine, allowing one's thoughts to wander freely and relishing the act of doing so, then I suppose... vanishes without a trace. But while certain robust spirits may ignite a blaze, I can't say it's ever really made me feel that way. That's only because the stuff we've got isn't strong enough. Like the fire water from Snezhnaya. You've definitely tried that before, right? Of course. But it's been some time now, so my recollection has grown faint. I'll get us a barrel one of these days. Then we can drink to our heart's content. I shall defer to your judgment, Mr. Varka. First, however, allow me to raise a toast to this most pleasant evening encounter. All right. Cheers! Here's to a delightful evening. Hey there! Looking for a drink or two? Or perhaps a room for the night? Lagu-lagu seperti ini datang menjadi sangat populer dan bagi banyak orang di daratan Tiongkok saat itu, suara teresotek terasa seperti angin segar setelah bertahun-tahun mendengarkan musik revolusioner yang sangat kaku. Pada akhir tahun 1980-an, Ad Astra. Tiongkok mulai melonggarkan sikap Thank you for complete. lagu-lagunya kemudian diputar secara lebih Ad terbuka. Astra. Dan Dada Sateng akhirnya diakui sebagai salah satu penyanyi yang paling berpengaruh dalam sejarah musik Mandarin. Kehidupan pribadi Dada Sateng tidak luput dari perhatian umum. Dia sempat terjadi hubungan asmara dengan dua pengusaha Malaysia.
Salah satunya adalah dengan anak dari Robert Kwok yang bernama Will Control. Mereka sudah sempat berkenalan bahkan hampir menikah, tapi keluarga pihak pria tidak setuju karena sampai terus bernyanyi setelah dirinya menikah. Nah, diharapkan pada pilihan karir dan cinta, dia Time to go. memilih musik. Akhirnya pertunangan dibatalkan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia sempat menjadi hubungan asmara dengan seorang pria asal Prancis juga. Kisah cinta terakhir Teresa Teng kedua secara tak terduga di Prancis pada akhir tahun 1980-an. Saat itu, Teresa Teng sudah menjadi mega bintang di dunia musik Mandarin. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. Tidak sengaja dengan seorang fotografer Prancis bernama Paul, yang usianya sekitar 15 tahun lebih muda darinya. Pertemuan sederhana di sebuah jalan di Paris itu perlahan berkembang menjadi hubungan yang dekat. Paul dikenal sebagai sosok yang sederhana dan jauh dari dunia hiburan, sesuatu yang justru membuat Teresa Teng merasa nyaman. Hubungan mereka berlangsung hingga akhir hayat Teresa Teng, dan Paul menjadi salah satu orang terdekat Teresa Teng di masa-masa terakhir hidupnya. Langsung kembali ketika menyanyi pop meninggal secepat itu. Kepergiannya mengejutkan jutaan kedua di seluruh Asia. Beberapa hari kemudian, jenazahnya diterbangkan kembali ke Taiwan tempat masyarakat menunggu untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman Teresa Teng yang berlangsung pada 28 Mei 1995 menjadi salah satu pemakaman terbesar dalam sejarah Taiwan modern. Upacara tersebut bahkan disebut sebagai pemakaman kenikahan terbesar sejak waktu pemimpin Taiwan. Letting brave names echo! Divine light, shield them! Strike a pose! Let the world Prosesi selesai, jenazah Teresa Teng dimakamkan dengan pembunuhan yang menghadap laut di Jingdao Cemetery di wilayah utara Taiwan. Hari itu, dunia musik Mandarin tidak hanya kehilangan seorang penyanyi, tapi kehilangan sebuah suara yang selama puluhan tahun telah menyatukan jutaan hati melalui lagu-lagunya. Hear the echoes of lightning, echoing song! Bring it! Dan di sini ada sebuah prasasti yang menuliskan biografi singkat dari Teresa Teng. Dan di tempat inilah bersemayam jenazah Teresa Teng. Kedengarannya, jadi di tempat makamnya dipakai lagu-lagu yang Letting brave names echo! lagu dalam berbagai bahasa. Time to shine! Divine light, shield them! Strike a pose! Di sini dikatakan
pas bulan, jadi bagi fansnya yang membawakan dan ini ada juga yang membawakan coklat. Oke, sobat dengar, ini lagu apa? Nah, ini adalah lagu berjudul Cherry dan aslinya merupakan lagu rakyat Indonesia, yaitu Cherry Sampan. Dan ini dibawakan dalam bahasa Kanton. Ini yang pertama kalinya dengar versi lagu Cherry Sampan dalam bahasa Kanton. Meskipun beliau sudah meninggalkan dunia ini lebih dari 30 tahun, tapi sampai saat ini lagu-lagu beliau masih dibawakan, dinyanyikan dan diputar secara luas, tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak penyanyi Mandari pop. Dan fans setianya setepatnya banyak sekali yang datang berziarah ke tempat ini, tepat pada peringatan hari kematian Teresa Teng. Dan banyak juga fansnya yang mendirikan yayasan amal, yayasan sosial atas nama Teresa Teng. Meskipun beliau sudah meninggalkan kita, tapi pengaruhnya masih terasa sangat kuat hingga hari ini. Dan hari ini bertepatan dengan Valentine's Day. Hari ini tanggal 14 Februari 2026, Hari Kasih Sayang. Mengunjungi makam beliau berziarah ke sini tepat pada Valentine's Day. Hard-hitting explosive! Time to shine! Hold that pose! Attack! Strike a pose! Let my name echo in song! Booth on the loop! Say cheese! Mind wheels! Sampai di Tangshui, sebuah area yang berada di utara Pulau Taiwan. Tersasar sama sini, ada waktu yang berencana sama sekali untuk ke sini. Hold that pose! A burst of flavor! Time to shine! Hard-hitting explosive! A little amuse-bouche! Gonna go back! Shower me with praise! Fearless! Kuah pedas seperti ini, mungkin ada palconya gitu ya. Sepertinya makanan khas Tangshui di Taipei City, Taiwan.
Here it's come! asin, ada rasa tauconya, yang tidak terlalu pedas juga. Ini tekstur tahunya lumayan padat tuh. Soalnya tahunya diisi ya, biasanya tengah dia tuh kosong, tapi bagian luar agak tebal, agak padat gitu. Simpel sih makanannya, cuma kayak gitu doang. Dan bayangin aja, tahunya diisi dengan soun, ada daging cincangnya sedikit, terus disiram pakai kuah seperti ini. Terus di bagian atas tahu dia sebelah diisi dengan sop. Sebelum dikukus harusnya diolesin dengan ini kayak ikan yang dijemur halus gitu. Ada Ad Astra. jadi setelah dikukus soalnya sebelah lagi baru disirami kuah. Mantap. Satu porsi itu 50 cm, sekitar 25-23. Kita lanjut bakso ikan ya. Bakso ikannya isi 4 pol. Satu porsi ini 45 cm. Baksonya bentuknya agak lonjong juga. Baksonya ada isi ya. Isi barang ini agak diusulkan dulu ya. Ini tekstur bakso ikannya agak padat. Dulu pernah makan bakso ikan Taiwan yang teksturnya dia dibuat kalau ini agak padat. Enak juga sih, cuma teksturnya beda aja. Terus nih oleh-oleh khas Taiwan itu kalau sama juga kayak itu bagus untuk kali ikan gitu. Dia ada beberapa rasa juga nih, ada rasa yang tradisional, terus ada rasa pedas juga. Satu bungkusnya sendiri di sekitar 45.000 rupiah. Ini kita langsung cobain. Kalau ini kayak gini, memang kita berapa sih? Dan rasa ikannya kuat banget. Ini yang rasa pedas. Persis sih, dengan telur gabus yang ada di Indonesia. Ini dengan masalah dari namanya ikan sudah merah. Jadi ini kayak kerupuk ikan gitu. Dan tadi dia beli yang rasa pedas kan, tapi nggak ada pedas-pedasnya. Memang makanan di kalau sini jarang makan pedas, orang sini kurang bisa makan pedas. Pedas bagi mereka, mungkin bagi orang Indonesia buat makan pedas, nggak ada rasa pedas sama sekali. Tapi dia makan. Rasa ikannya terasa sekali. Memang terbuat dari daging ikan asli kan. Jadi rapuh banget, nggak keras.
kali ini setelah bersama-sama mengenal perjalanan hidup penyanyi dan legendaris drama Vanessa Hudgens dengan mengunjungi makam dia. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye. With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall! Reverse. That's more like it. Quite insulting. Did you honestly think that would hit me? Time to shine! Right. Let the nightmare humble. Moon's remnant. Take these photos to the Steambird. Perhaps you could try being a bit more proactive. Be shocked. Leaving opening. Did you honestly think that would hit me? Entropy bends to me. Excellent. You barely managed to touch my level. Reverse. With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall! Perhaps you could try being a bit more proactive. Materi kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari obrolan kita sebelumnya tentang sebagai bangsa Indonesia.
Islam sedang menjalankan misi. Kita saya merasa riba dan kita itu saya bersenjata bangsa lain masih akan lakukan. Kita merasakan kalau kita menjadi bangsa lain kita jadi Be shackled. Blades cold hard. Dari leluhur kita yang dulu harus tunduk supaya bisa bertahan. Tapi nggak jadi salah. Kalau trauma ini kita biarkan terus-menerus tumbuh dan menjaga kaki kita. Menariknya, komunitas kemarin banyak banget yang bahas soal ajaran agama dan juga bangsa. Dimana mental pendidikan ini bikin kita sering keliru sebenarnya. Kita adopsi mentah-mentah budaya dari luar. Padahal itu bukan esensi dari ajaran agama. Dan itulah kenapa hari ini saya akan bahas satu hal yang penting buat batin kita semua. Yaitu gimana caranya kita bisa beragama dengan tulus tanpa harus membuang jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Kita coba pakai analogi yang sederhana ya, sebenarnya. Bayangin kalau agama itu adalah air